Ah, nih. Yang bisa jawab di chat. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Jawabnya satu-satu nomor juga nggak apa-apa. Ini cerita Alkitab ya. Cerita Alkitab. Wah, enak jual layar emang. Oh, kayak gini. Jual layar jadi satunya. Aku nggak tahu deh. Siapa? Niko. Awak. Belum. Nomor 1 buah roh bukan. Nomor 1 bukan buah roh. Ayo, apa nomor 1? Manusia. Apa tuh? Ayo, coba siapa yang tahu nomor 1? Adam dan Hawa. Ya, betul. Adam dan Hawa. Nomor 1. Nomor 2. Ini tentang apa ya? Nomor 1 itu kan ada gambar 2 orang, terus ada gambar pohon, ada buah. Itu Adam dan Hawa tuh, Joseph. Ayo, nomor 2. Nomor 2 nih. Ini kuat. Nomor 2 gambar apa tuh? Ada gambar patah hati, ada gambar cewek, ada gambar love, ada gambar rantai, ada gambar gedung apa kastil. Ada gambar apa tuh? Asap. Ayo. Susah ya? Susah. Susah biar belajar mikir. Biasanya kan gampang-gampang, ini agak susah. Aku tanya yang nomor 3. Nomor 3 apa? Nomor 3 itu tentang Yunus. Ya, betul. Nomor 3 Yunus. Diketik sini ya. Nomor 3 Yunus. Nomor 2 belum? Ini nomor 2 bingung. Ya, nomor 4 kalau bisa nggak apa-apa. Pengembala domba ya itu Daud menyenangkan hati, memainkan alat tetapi kepada Raja Saul. Aku tahunya. Nomor 2 Simpson dan Delilah. Betul. Nah, nomor 4 ya, betul. Simpson dan Delilah. Nomor 4 itu pengembala domba yang bernyanyi. Daud. Bernyanyi. Kisah hidupnya Daud. Kisah hidupnya Daud. Lihat terus. Nomor 5. Menjadi raja. Keren. Nomor 5 kan ada gambar kodok. Raja. Dan bola. Aduh namanya. Yo, apa tuh? Nomor 5 itu ada kodok. Terus apa lagi tuh? Es. Batu. Tadi dulu. Aku tahu ini. Ini 10 tulah. Lalat. Apalagi tuh lalat. Nah, dengan 10 tulah. Betul, 10 tulah. Jadi ceritanya tentang siapa? Musa. Ini mulai dari hujan kodok. Ya, ini Firaun ya. Itu kekeringan di Israel. Firaun. Kekeringan di Israel. Aku bikin ceritanya. Nomor 6. Kekeringan di Israel atau enggak bisa disebut Elia. Wih, kok tahu Elia? Ya memang.
Elia, betul. Itu nggak ada hujan. Terus Elia berdoa. Terus hujan deh. Berapa tahun nggak hujannya? 3,5 tahun. Dalam kayu di Halo. kamera ya, Kak. Ya, nomor 7. Bangun. Hai Peter. Peter biasanya tahu. Oh, ini Samuel. Samuel dipanggil Allah, nomor 7. Oh ya, nomor 7 Samuel. Nomor 8. Ini nomor 8 itu Abraham dan Sarah berdoa dapat anak, terus Anaknya mau dikorbankan. ya anaknya mau dikorbankan tetapi diganti menjadi Domba. kambing. Ya, oke. Abraham. 9. Ini Ayub nih nomor 9. Apa itu? Nomor 9 itu Ayub. Ayub diuji oleh iblis dan Tuhan. Orang itu ada babi kok. Oh, Ya. Pas 9. Yang ada babi-babi apa tuh? cerita si sulung. Ya, anak yang hilang. Apa? Anak yang hilang. Yang itu loh, yang adiknya minta duit, terus duitnya Oh iya, dia kan minta uang kepada bapaknya. ayahnya. Ini jadi miskin, terus dia mau Terus makan habis makanan itu babi, dia jadi kan? miskin. Terus dia kasih makan babi. Itu soalnya ada nangis tuh. Ya, Yang nomor 10 itu raja. nomor Yang 10. ada raja yang itu yang menyayangi jerapah atau kuda kalau nggak salah itu. Jadinya Daud, ini cerita tentang Daud. Bukan, Raja Saul marah. bukan, Raja Saul marah. bukan. Kalau tiba-tiba singa, soalnya itu ada singa. Itu ada anak suka berdoa, serajanya marah, terus dia dimasukin di... Aku tahu itu Daniel. Ah, betul. Terus malaikat... Daniel. Pinter-pinter ya. 11. 11. Tahu deh. Ada otak, ada apa? Ayo. Ayo, apa tuh? 11. Yusuf deh kalau nggak salah. Hah? Oh, Kenapa? Yusuf. Kenapa Yusuf? Yusuf kan dibuang tuh. Ayahnya kan sayang Yusuf. Terus Oh, ada bapak sayang dikasih anak, jubah kasih baru. jubah. Terus kan kakak-kakaknya iri hati. Terus buang Ya, betul. Pinter ya. dalam apa tuh sumur Beras kering. Yusuf. Lalu dijual ke Mesir. Habis itu kan datang. 12. Ya, aku kasih tahu. 12. 12 ini bingung aku Ini apa ya? kayak siapa tuh namanya 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur apa tuh namanya ya? Ya, apa? Siapa namanya? Ayo. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, itu ada gambar raja marah, 3 orang dilempar ke api, lalu 3 orang dilempar. 4 orang, gitu ya. Soalnya ada Tuhan Yesus. Yang 13 ini Mesak, Abednego. ya Sadrak, Mesak, dan Abednego. 13. Ketika itu 12. Oh, 13. Yusuf menemui. Aduh, ini kayak apa gitu? Apa, ayo? Ini dari zaman apa? Ini dari zaman perjanjian. Apa ya itu ya? Nomor 13 ya. 13 membingungkan banget itu apa? Membingungkan ya. Ada 12 anak itu. Taruh. Oh, Yakub. Hah? Itu kisah tentang apa gitu? Punya 12 tuh.
Apa yo? 13. Itu sih. Ini kayak cerita dari Yakub dan ke-12 anaknya. Ya, itu 13 itu Yakub, Rahel, Oh, Dina paling terakhir. 12 anaknya suku Israel. Nama lahir sebenarnya Dina. Nah, tuh. Satu lagi. Ini tentang aku tahu. Apa? Ini Nuh membuat batera. Ayo Pak, ini kalau bisa disebut. Ayo Gilbert udah sehat. Bahasa Inggrisnya itu Noah and the Iya, Ark. Kak. Artinya Nuh dan batera. 14 Noah and the Ark ya. Ya, Noah and the Ark. Nuh The Ark. dan Aku Bahtera kata itu Ark. dan binatang-binatang. Ada lagi? Oke, udah selesai. Wah, keren. Banyak banget. Kok dimasukin serangga juga? Nah, ini bisa buat kalian kuis di sekolah. Udah 18-14. Gak kerasa ya. Saya banyak banget. 14 nomor aja lama banget. 15 menit lebih. Kayak kita main game ternyata 14 menit itu. Iya, Mungkin soalnya 1 menit itu 1 soal. nggak berasa ya. Iya, gak kerasa sama sekali. Ya wes, sekarang kita berdoa dulu ya. Sambil siapa tahu masih ada yang mau masuk. Kita berdoa, Adrian berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau sudah jaga kami dari kami dari pagi ini sampai sekarang. Tuhan, kalau kami mau memulai Kids Altar, agar Tuhan jaga kami, pimpin kami dari awal Kids Altar sampai selesai Kids Altar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Thank you Adrian. Oke adik-adik, hari ini kita mau sharing ya. Sharing firman Tuhan itu dari mana ya? Saya ini dulu, liatin dulu. Kita masih ngomongin tentang inisiatif. Ya, inisiatif tapi sekarang lebih ke menghadapi tantangan. Oke, kita bahas sedikit inisiatif. Siapa yang masih ingat tentang inisiatif? Inisiatif. Melihat apa yang perlu dilakukannya dan melakukannya. Nah, itu inisiatif. Apa yang harusnya kita lakukan? Melakukannya. Kita lakukan itu namanya inisiatif. Bentar, kok Kayudi hilang? Kalian lihat Kayudi nggak? Melihat Kak. Kok di sini Kayudi? Ya, itu inisiatif. Oke lah. Ya, ini inisiatif. Nah, hari ini kita lebih ke fokus pada tujuan. Ya, inisiatif kita untuk sampai ke tujuan kita. Ya, kita harus fokus. Oke, sekarang coba lihat ini. Ayat hafalan. Siapa yang hafal? Apa hafal? 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Saya mau coba Kak. Ya, silakan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu kita perbuat sungguh-sungguh seperti kalau kita melakukan untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Kalau kemarin kita udah bahas tentang
bagaimana kita mengambil inisiatif ketika orang membutuhkan pertolongan. Kemarin sebelumnya kita membahas tentang ambil inisiatif ketika ada hal-hal yang perlu dibenahi di rumah, di mana gitu ya. Nah, hari ini kita akan lebih fokus pada tujuan kita. Kita masih bahas tentang Nehemia. Kalau Nehemia kemarin membantu orang-orang, saudara-saudaranya di Yerusalem yang sedang susah, ditindas sama teman-temannya sendiri, akhirnya masalah itu udah beres ya, udah selesai. Sekarang ada masalah yang lain. Ketika Nehemia dan orang-orang mulai membangun tembok, mereka mulai membangun, sungguh-sungguh membangun. Ada juga orang yang nggak suka. Nih, namanya Sanbalat. Sanbalatnya ngeledekin apa? Ah, temboknya nggak mungkin kalian bisa bangun tembok ini kan gede. Terus diledekin lagi, ah kalian bisa bangun tembok ini paling juga dilewatin kucing roboh gitu ya. Jadi dia bukannya membantu. Halo, bukannya membantu, malah dia apa itu? Melemahkan saudaranya, temannya sendiri. Ya kan? Di sini kan juga begitu kan, bukannya membantu pemerintah untuk supaya COVID-nya segera berlalu, malah ngerecokin pemerintah. Nah, ini yang terjadi ya. Tapi Nehemia itu nggak fokus sama yang mengganggu, dia cuek aja, dia tetap membangun. Teman-temannya disemangatin, ayo kita tetap membangun, nggak usah hiraukan orang yang mengganggu kita, yang ledekin kita, yang mencemooh kita. Ternyata Sanbalat itu nggak cuma ngeledekin, sekarang dia berusaha menggagalkan pembangunan tembok. Dia pakai preman-premannya supaya temboknya dirusak. Akhirnya Nehemia membagi penjaga, bikin penjaga, jaga selama pembangunan supaya aman. Nehemia nggak peduli digangguin, pokoknya dia terus fokus bangun tembok itu. Harus segera selesai supaya bangsanya aman. Ya, digangguin kayak apapun, orang mulai, kalian nggak akan selesai nih. Tapi dia terus membangun. Fokus. Nehemia memberi semangat teman-temannya juga supaya terus membangun. Nah, singkat cerita, dalam 52 hari itu berapa bulan? Nggak nyampe 2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan itu tembok yang besar itu selesai. Wih, keren banget ya. Akhirnya yang ledekin dia cuma bisa bengong. Kok bisa ya mereka selesai ya? Kok bisa ya Nehemia selesai ya? Nehemia kalau ada masalah, nggak peduli sama masalah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Nah, inilah yang terjadi. Ini pembangunan tembok Yerusalem. Pembangunan Bait Allah yang kedua juga. Ini pembangunan pada zamannya Nehemia. Nehemia itu bukan raja loh. Nehemia itu hanya cuma tukang bawain minum raja. Tapi dia punya inisiatif untuk membangun kotanya lagi supaya bisa aman. Wah, keren kan? Inisiatifnya fokus sama tujuan. Nggak peduli ini si Sanbalat dan temennya ini ngeledekin dia tetap bangun. 52 hari doang. Itu bangunan selesai. Ya, dan orang Israel bisa aman. Loh, mana hilang share screen-nya? Tunggu. Share screen-nya kok hilang? Ya, jadi ini contoh orang yang fokus pada tujuan, nggak fokus sama orang yang gangguin, nggak fokus sama masalah, gitu ya. Nah, coba kalian lihat ini. Apa yang kamu lihat di sini? Titik hitam. Hah? Titik hitam. Nah, seringkali orang nih, kalau kayu dikasih permainan yang seperti ini, kalau kayu ditanya, apa yang kamu lihat di situ? Titik hitam. Kenapa orang fokusnya sama masalah yang kecil itu titik hitam? Orang nggak ngelihat nih yang lingkaran gedenya, nggak dilihat nih, ya. Padahal kan bisa ngomong ada lingkaran putih besar,
Tapi yang dilihat hanya titik hitam. Yang kecil yang dilihat. Nah, ini gambaran kalau kita itu kalau ada masalah, kita fokus sama masalahnya. Nggak fokus sama pertolongan Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar, berkat Tuhan yang besar, gitu kan? Ya, ini memang semua manusia, termasuk Kak Yudi juga ya. Kak Yudi juga bukan manusia super. Kalau ada masalah rasanya, aduh berat, gitu ya. Padahal kasih Tuhan lebih besar. Nah, Nehemia merasakan itu. Dia nggak fokus sama titik hitamnya. Nehemia fokus sama titik putih yang besar, lingkaran putih yang besar, kasih dan anugerah pertolongan Tuhan yang besar. Nah, itu ya, makanya kita harus bisa melihat ini dengan baik. Ada seorang, wah lupa Kak Yudi ngasih gambarnya. Ada seorang yang bernama Wemichel. Wemichel ini seorang kaya, pengusaha, punya pesawat. Dia nerbangin pesawat, pesawatnya terbakar. Tubuhnya terbakar dan dia hampir lumpuh gitu ya. Tapi kemudian dia bilang begini, dia masih bisa berusaha, apalagi ketika dia sudah sembuh, dia berusaha menerbangkan pesawat lagi, terus dia berusaha, dia tetap bekerja dan seterusnya. Lalu ditanya, kok kamu kok kamu tetap semangat? Dia bilang begini, aku punya masalahku satu, gitu ya. Aku yang nggak bisa satu, tapi yang masih bisa kan masih banyak. Ya, umpamanya ada 1000, masih ada 999 yang bisa kulakukan. Jadi aku fokus sama yang 999, nggak fokus sama yang satu aja yang aku nggak bisa, gitu ya. Jadi itu namanya fokus sama tujuan yang benar. Bukan fokus sama masalahnya. Oke, Kak Yudi lanjutin. Apa sih tantanganmu ketika belajar? Ayo, tuh. Ini kalau di gambar-gambar nih, kira-kira ada nggak tantanganmu yang ini nih? Ini apa ya ini ya? Ini apa nih, Farel? Tantangan waktu belajar? Nonton TV. Nonton TV. Terus apa lagi tuh? Bermain game. Main game. Terus apa lagi sebelahnya? Menyontek. Nyontek. Habis itu tidur. Ngantuk, tidur, malas gitu ya. Apalagi? Terus Apalagi tantangannya? Boleh bermain yang di gambar ketiga itu. main keluar. Ya bukan ya. Godaannya untuk nyontek ya? Bermalas-malasan, Kak. Hah? Malas-malas. Ada lagi masalahnya, tantangannya. Bolos. Oh, yang nomor 1 itu yang aku. Soalnya ya memang aku begitu. Oh gitu ya. Tantangannya nonton TV. Aduh, ada TV. Aduh, belajar. Boleh sih nonton TV soalnya. Ya. Nontonin aku kali jadinya enggak. Habis ini nanti aku harus baca matematika. Ada lagi nggak tantangannya waktu belajar? Adakah diajak teman main di luar? Baru mau belajar, diajak main keluar. Ada lagi tantangannya? Nah, oke. Rata-rata ini tantangannya waktu belajar ya sekarang ya. Main nonton TV, main game online, tergoda buat contekan, males, ngantuk gitu ya. Diajak teman gitu. Ya. Ini tantangan. Nah, kalian kalau lagi belajar fokusnya sama tantangan ini, ya nggak jadi belajar gitu kan. Oke, lagi. Apa tantangannya waktu ikut ibadah? Pengen ikut ibadah, apalagi sekarang ibadahnya online. Wah, ini tantangan beratnya apa ya kira-kira ya? Masih sama, Kak? Apa itu? TV. TV, Kak. Tapi aku jarang sih, Kak, main TV. Yeah. Nonton TV. Main sepeda. Main HP, Kak. Main HP. Apalagi? Main sepeda. Tidur. Hari Minggu masih ngantuk, nggak mau ibadah dulu.
Gitu ya, itu tantangan waktu ibadah. Nah, ini dialami. Apalagi? Oh, katanya males-malesan. Nah, Alasan. banyak alasan. Iya. Ya, itu tantangan waktu ibadah. Sekarang nih tantangan untuk hidup ngikutin firman Tuhan. Apa kira-kira ya tantangannya? Kak ini nggak pasang di sini. Supaya kamu bisa menjawab satu-satu. Apa tantangannya untuk ngikutin firman Tuhan sih? Ya, Kak, ngikut firman Tuhan tuh susah ya, Kak, gitu. Tantangannya apa kira-kira kalau untuk hidup benar itu? Kak, kok susah ya, Kak, untuk aku ngomong jujur? Kak, kok susah ya supaya aku nggak bohong gitu. Ayo, ada yang mau cerita apa tantangannya supaya mau hidup benar sesuai firman Tuhan? Jangan berbohong, membaca Alkitab. Oh ya, baca Alkitab, Jangan tantangan melawan bohong. orang tua. Oh, jangan lawan orang tua katanya, kata Simon. Apalagi tantangannya? Kak, kalau pas lagi mau baca Alkitab kok ngantuk banget ya, Kak. Jangan banyak alasan, Kak. Oh, jangan banyak alasan, kata Farel. Biasanya kalau Apalagi? mengikuti Banyak alasan ya. Jadi ketika kita mau hidup benar itu banyak sekali tantangannya. Digodain teman, kita marah, ya itu tantangan juga. Ketika kita di sekolah mau baik-baik, temannya gangguin, wah bilang nggak boleh begitu, kamu sok-sokan tentang orang Kristen sok suci. Nah itu tantangan juga. Untuk hidup benar tuh banyak tantangannya. Di rumah juga mungkin ada, gitu ya. Nah itu ya kita mau fokus untuk ngikut firman Tuhan atau mau fokus sama tantangannya. Nih, ini orang yang fokus sama cita-cita. Lihat itu tantangannya. Wow, banyak duri, ada beling, ada apalagi tuh, ada kaktus berduri, kakinya berdarah-darah, tapi akhirnya dia sampai ke puncak, sukses. Gitu ya. Ketika sukses itu masalah yang pernah dialami itu rasanya nggak berarti apa-apa. Fokus sama cita-cita. Kalian juga begitu ya, cita-citanya mau jadi apa? Nggak semua orang itu jalannya mulus. Ada juga tantangan, tiba-tiba lagi kuliah, tiba-tiba nggak ada biaya. Orang tua nggak sanggup lagi biayain. Nah itu tantangan. Nah kita bisa berusaha gitu ya, fokus sama tujuan. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Lalu kemudian fokus apa? Ini fokus untuk cita-cita selama di bumi. Yang kedua kita fokus untuk cita-cita kita kalau kita sudah mati. Kemana? Ke surga. surga. Iya, kalau mau fokusnya ke surga, ya itu tadi, hidup benar tadi ya. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, selesai. Sebelum Kak Yudi tutup, Kak Yudi mau setelin satu video. Nanti kalian boleh ini ya, boleh berpendapat. Kira-kira ini video apa? Bagus ya filmnya. Dia malah jadi kekajian. Iya. Jadi apa yang didapat dari situ untuk kita? Sore, Kak. Tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut dengan Kita tidak boleh takut. Ya, nggak boleh takut kalau untuk menghadapi ini ya tantangan ya. Apalagi apa yang kamu dapat dari video tadi? Terus maju, jangan. Terus maju. Kita harus berbagi-bagi seperti yang video tadi. Iya ya. Jadi nggak perlu takut, jalanin aja, Tuhan pasti menolong. Ya. Oke, ini sharing-sharing kita hari ini kiranya menjadi berkat buat adik-adik, buat kita semua, buat Kak Yudi juga. Ya, kita fokus sama tujuan kita, fokus sama Tuhan, supaya
rintangan-rintangan yang ada di depan kita itu bisa kita atasi. Nah, nggak berarti lah itu ya, karena Tuhan pasti menolong kita. Oke, ada yang mau kesaksian? Ada yang mau kesaksian? Caleb udah sembuh ya? Caleb udah sembuh minggu kemarin. Caleb, terus kemarin yang sakit siapa ya? Gilbert udah ada, siapa lagi kemarin? Farel udah sembuh juga, udah baikan. Oh, berkurang 1. Oh. Ya, oke. Kita foto dulu ya. Buat pasang di Instagram WTC Kid. Buka kameranya. Oke. Joseph lagi di jalan ya. Hati-hati ya. Oke, 1, 2. 2, hadap sini dong. 1. Ezekiel, buka kameranya. Jeremia, Peter. Simon. Simon, buka kameranya. Tadi udah masuk keluar. Oke ya. Tunggu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Ezekiel kalau bisa buka kameranya. Ezekiel, tadi buka kamera Ezekiel. Sekali lagi ya. Biar kelihatan semua. 1, pasang angka 2 di sini. Atau jempol di sini. 1, 2, 3. Iya, oke. Udah difoto. Nah, ada yang mau nanya? Soal inisiatif. Minggu depan udah nggak inisiatif lagi, udah ganti kayak. Ya, jadi ini yang terakhir. Ada yang sakit? Sehat semua ya? Sehat. Ada yang? Yaudah, Ya. doain aku biar aku nggak sakit perut lagi sebabnya masuk angin. Oh ya, Aku mau Ezra. Ezra, hati-hati ini Ezra, jangan telat makan. Saya mau PH besok. Ya, Masuk angin, Kak Yode masuk angin aku. ya. Jangan kena kipas, jangan tidur di lantai ya. Minum tolak angin. Adrian mau ujian tes PH matematik ya? Iya, kan udah bulan 2 Februari akhir. Ya udah, yuk kita berdoa yuk. Tadi Kak itu UH-nya. Kenapa, Dek? Tadi pagi saya UH. Oh, tadi pagi udah UH. Besok? Enggak ada. Oh, udah habis. Oke lah, yuk kita berdoa yuk. Tuhan kami yang baik, Bapak yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami boleh sharing-sharing, kami belajar dari firman-Mu, belajar dari Nehemia, agar kita fokus pada tujuan yang dikerjakan, sampai berhasil. Kami juga fokus pada cita-cita kami, fokus sama Tuhan, hidup benar, sungguh-sungguh belajar, sehingga cita-cita kami tercapai. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jagai kami, berkati kami dalam setiap studi kami, pelajaran kami, sehingga boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak juara, anak-anak yang menjadi terang di sekolah tempat kami belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba berdoa buat Ezra yang sakit, perutnya sekangin, Tuhan menolong, Tuhan menjamah, menyembuhkan. Adik-adik yang sedang dalam pemulihan, Farel, Caleb, Tuhan Kau juga memulihkan sempurna kesehatannya. Adrian yang mau PH besok Tuhan, biar Engkau juga menolong, hari ini belajar dari sungguh-sungguh,
besok boleh menjawab setiap soal-soal yang diberikan gurunya. Berkati anak-anak yang lain dalam sekolahnya, dalam apa yang mereka kerjakan, cita-cita mereka Tuhan berkati bisa tercapai di suatu saat nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Adrian, Farel, Ezra, Caleb, Clay, Caleb, Rafael, Simon, Ezekiel, Gilbert. Tuhan juga berkati Gilbert supaya sembuh, sempurna, dan Tuhan pulihkan setiap organ-organ tubuhnya sedang bermasalah, Tuhan sembuhkan secara sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Geren, berkati Joseph Penzi, berkati Jeremia, berkati Peter, berkati kami semua Tuhan. Tuhan memberkati kami dimanapun berada, memberikan perlindungan dari bahaya, bahkan dari virus COVID yang masih beredar di sekitar kami, melindungi keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih. Berkati orang tua kami, papa mama dalam pekerjaan usaha mereka, berkati terus supaya mereka boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, membawa kami menggapai cita-cita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, supaya perlindungan penyertaan Tuhan juga terus ada bersama kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dari Roh Kudus kiranya berlimpah-limpah atas hidup kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya menerima berkat Tuhan katakan, amin. Bye, Kak Yudi. Bye, Kak Yudi.